Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pagi hari ini akan bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk kami boleh memperlengkapi diri kami dengan segala kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa ditopang, dituntun, dan hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan yang kami baca adalah firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini membandingkan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dikatakan orang yang bijaksana itu diumpamakan seorang yang sedang mendirikan rumah di atas batu. Dan ketika dikatakan angin badai menerpa rumah itu, rumah yang didirikan oleh seorang yang bijaksana yang di atas batu itu dikatakan tetap berdiri kokoh. Tetapi orang yang bodoh dikatakan diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas dasar pasir. Dan ketika ada angin badai dan gelombang menerpa rumah itu, akhirnya rumah yang didirikan oleh seorang yang bodoh tadi hancur berantakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perumpamaan ini ingin mengajar kepada kita bahwasannya ketika kita hidup ini mendengarkan firman Tuhan, tentunya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah lama mengikut Tuhan, tentu kita sudah banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu kita dengarkan lewat khotbah-khotbah hari Minggu, renungan-renungan harian, atau mungkin pembacaan firman Tuhan secara pribadi yang kita lakukan. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, apakah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca di dalam kehidupan kita itu, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu dikatakan menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga ketika ada tantangan, ada persoalan hidup, kita tidak karam. Kita tidak putus asa. Kita terus berpengharapan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya, kita melupakan semua firman yang kita baca, melupakan semua firman yang kita dengar. Sehingga suatu saat ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita putus asa, kita meninggalkan Tuhan, dan akhirnya kita terpuruk dan terpuruk di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadilah seorang Kristen yang bijaksana, yang terus mendengarkan firman Tuhan, dan yang tidak berhenti hanya mendengar, tetapi melakukan setiap firman Tuhan yang didengar. Sehingga firman Tuhan itu boleh senantiasa menjadi kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kepada kami agar kami menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan boleh membuat kami selalu berpengharapan di dalam kehidupan, yang tentunya yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Pimpin, sertai dan tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.